Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Kirsi Arifadila dengan NIM 2310951010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar jaringan komputer. Saya merupakan dari kelompok 2 yang berjudul dengan Perancangan Jaringan Fakultas Teknik Universitas Andalas berbasis Tritier Arsitektur. Nah, di mana untuk di sini sendiri kita akan sebelum mensimulasikan kita akan menjelaskan tentang topologinya terlebih dahulu apa-apa saja yang eh, di eh, digunakan. Nah, di sini yang pertama itu ada kita menggunakan yang namanya itu three-tier type. Nah, di mana di sini eh, untuk topologi dari Tritier ini merupakan desain yang kita gunakan adalah Fakultas Teknik Universitas Andalas, di mana kita menggunakan topologi Tritier, yaitu ada tiga lapisan. Yang pertama itu ada lapisan inti atau core layer, yang kedua ada lapisan distribusi atau distribusi layer, lalu yang ketiga ada yang namanya yaitu lapisan akses atau akses layer. Nah, di sini untuk dari diagram topologinya itu sendiri, jika kami simulasikan di Cisco, kami buat seperti ini. Ini merupakan merupakan rangka, merupakan bentuk jaringan yang sangat sederhana sekali. Nah, di sini menggunakan yang namanya itu fiber optic single mode untuk menghubungkan antara si eh, core layer dengan lapisan distribusi. Nah, kenapa kami menggunakan ini? Nah, di sini jadi fungsi utama dari untuk uh, Core Suite Universitas Andalas merupakan untuk menghubungkan seluruh gedung Fakultas Teknik ke jaringan kampus dan internet. Nah, jadi di sini kami menggunakan ini alasannya itu yang pertama dia itu untuk kecepatan yang sangat tinggi. Kami membutuhkannya namanya itu uh, kabel dengan yang kecepatan tinggi, yaitu kami gunakan fiber optic single mode dengan kecepatan 10 Gbps. Nah, fungsi di sini apa? Yaitu sebagai routing antar VLAN utama nantinya, sebagai koneksi internet antara si Fakultas Teknik dengan yang ada di Universitas Andalas, Core Suite Universitas Andalas, Core Suite-nya itu seperti Direktorat Teknologi Informasi misalnya. Nah, di sini yang selanjutnya itu saya jelaskan di bagian distribution layer. Nah, di mana untuk distribution layernya itu sendiri, di sini ada 6 unit distribution suite per gedungnya. Nah, kenapa di sini masih yang menggunakan itu adalah fiber optik yang sebesar 10 Gbps. Nah, kami menggunakan fiber optik dikarenakan untuk keseluruhan akses switch yang ada dalam satu gedung nanti akan berfungsi untuk sebagai trunking. Jadi kami perlu untuk fiber optik untuk kecepatan datanya. Nah, selanjutnya itu ada akses layer, di mana untuk akses layer ini nanti sebagai untuk koneksi langsung antara atau untuk sebagai endpoint antara PC ataupun dengan akses point dan printer jaringan yang ada. Nah, di sini juga ada yang namanya tuh segmentasi jaringan. Nah, apa sih fungsi dari segmentasi jaringan? Nah, jadi segmentasi jaringan ini kami melakukannya itu yang namanya VLAN. Nah, di mana VLAN ini sendiri adalah Virtual Local Area Network. Nah, di sini menggunakan yaitu sesuai standar yaitu IEEE Persatuan Electrical Engineering di sini yaitu untuk pemisahan logis antara jaringan ataupun yang terhubung fisik antar samanya. Nah, di sini untuk VLAN yang digunakan itu kita membaginya pertama itu berdasarkan fungsi ruangannya. Nah, yang pertama itu ada sebagai tempat manajemen, ada administrasi, dosen, laboratorium, mahasiswa, prasajarna. Nah, di sini untuk pembagiannya itu untuk manajemen sendiri itu kan tujuan fungsinya itu adalah untuk manajemen perangkat yang jaringan, misalnya letak switch ataupun router atau IP di setiap
dari setiap gedung itu. Nah, itu lokasinya itu ada di seluruh gedung dengan networknya itu adalah 10.10.10/24. Nah, selanjutnya ada VLAN 20 itu merupakan untuk ruangan administrasi. Nah, di mana untuk tujuan fungsi utamanya di sini adalah sebagai misalnya ada komputer staff administrasi, ada pegawai dan pimpinan. Nah, ini lokasinya itu ada di semua gedung termasuk juga dengan dekanat dengan slash adalah 10 dengan network adalah 10.10.20.0/24. Selanjutnya ada itu VLAN 30. Nah, di sini untuk VLAN 30 sendiri adalah dosen dan fungsi utamanya itu adalah dari ruangan dosen itu ada ruangan dosen, ruangan kaprodi, atau ruangan kadep. Nah, di sini ada yang namanya itu komputer dan di setiap ruangan itu ada yang namanya WiFi ruangan. Nah, ini ada di lokasi di setiap departemen yang ada di Fakultas Teknik, yaitu dengan networknya itu sendiri adalah 10.10.30 dengan slash 23. Nah, selanjutnya itu VLAN 40. VLAN 40 itu adalah laboratorium itu sendiri, yaitu misalnya ada PC. Nah, PC pada laboratorium itu mayoritas itu ada satu-satu untuk di setiap departemen. Namun perbedaannya itu untuk laboratorium ini ada satu yang namanya itu laboratorium komputer itu di setiap departemen teknik itu biasanya ada satu labor yang tentang laboratorium komputer itu memiliki perangkat PC. Nah, itu mayoritas itu untuk setiap departemen itu biasanya lebih dari sekitar 30-an PC. Nah, jadi di sini itu dia tuh menggunakan nanti mungkin ya nanti di laboratorium komputer ini nanti akan bisa secara tersendirinya. Itu menggunakan switch yang lain, tapi dihubungkan dengan secara langsung ke switch yang ada di setiap gedung. Di mana untuk setiap gedung yang telah kami survei itu di setiap departemen itu ada misalnya ada switch-switch untuk di setiap lantai. Nah, di sini untuk yang mahasiswa itu biasanya pilihan kami buat itu pilihan 50 ya ada di semua gedung untuk akses mahasiswa seperti ruang kuliah ataupun ruangan uh, STA biasanya yang disebut di Fakultas Teknik. Nah, selanjutnya ada juga ruangan yang pasca sarjana yaitu fungsinya di sini untuk ruangan mahasiswa atau ruangan untuk belajar seperti biasanya. Nah, di sini untuk perencanaan IP address-nya itu kami menggunakan eh, per ruangannya, di mana untuk ruangan misalnya ruangan manajemen tadi itu ada juga sudah dibuatkan di laporan bahwa ada sekitar untuk setiap VLAN itu maksimal itu tergantung seberapa keperluannya. Misalnya kalau di laboratorium itu kan cukup banyak. Tadi setelah saya jelaskan bagaimana misalnya itu untuk laboratorium komputer misalnya itu untuk laboratorium itu sendiri kalau di laboratorium komputer dia akan memiliki banyak PC sehingga nanti untuk laboratorium komputer itu kami membuatnya itu sekitar hostnya itu adalah 10.22. Nah, jadi dia tuh adalah slash yang kami gunakan adalah 22. Nah, jadi penggunaan slash kami di sini itu tuh tergantung fungsi dari masing-masing ruangan. Nah, dimana untuk ketika ruangannya itu misalnya ruangannya itu seperti ruangan kadep atau ruangan-ruangan dosen atau ruang dosen dalam misalnya ada 3 dosen dalam satu ruangan itu cukup kami menggunakan slash 24. Kenapa? Karena di dalam ruangan itu pasti biasanya hanya dosen itu bekerja. Jadi di situ biasanya ada cuman PC, mungkin satu dosen itu ada satu PC. Berbeda dengan laboratorium, laboratorium itu adalah tempat mahasiswa biasanya tempat mahasiswa melakukan praktikum. Nah, biasanya itu ada di setiap laboratorium itu seperti laboratorium komputer, pasti ada yang namanya tuh praktikum tentang pemrograman atau segala macam. Jadi itu memerlukan yang namanya komputer di ruangan yang banyak yang mungkin untuk menyediakan berapa banyak yang untuk ditampung untuk mahasiswa tersebut. Nah, misalnya contohnya itu
Di teknik elektro sendiri itu jumlah PC-nya itu di laboratorium komputer ada sekitar 46. Nah, mungkin itu bisa kami buat slash-nya itu agak lebih misalnya SLS-nya itu 22. Nah, jadi sehingga nanti host yang dapat digunakan itu adalah sekitar 10 22. Nah, sama hal juga dengan untuk yang mahasiswa karena mahasiswa banyak nanti pasti dia banyak di eh, di departemen lah. Nah, nanti sehingga nanti untuk yang freelance mahasiswa ini juga dibuat slash-nya itu 22 karena keperluan sesuai kebutuhan. Nah, untuk alokasi dari IP per gedung ini sama juga itu sesuai dengan di mana misalnya contohnya itu di setiap lantai itu misalnya setiap lantai satu yang ada di bangunan misalnya di lingkup Fakultas Teknik termasuk dekanan itu. Nah, kami membuatnya itu namanya itu VLAN 20. Tapi kategorinya masih VLAN 20, tapi cuman di sini untuk perbedaan alokasi dari IP address-nya sendiri. Di mana untuk misalnya dekanat itu dia networknya nanti sendiri itu misalnya 10 10 22 sampai 10 10 20 30. Nah, nanti selanjutnya untuk teknik sipil itu dari 10 10 20 31 sampai 10 10 20 50. Nanti misalnya untuk TITL 10 10 20 51 sampai 10 10 20 80. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena kan untuk masing-masing itu misalnya diperlukan untuk di dekanat itu ada sekitar 29 host karena di situ ada misalnya ada PC dan suite manajemen. Selanjutnya ada juga di lantai satunya itu di teknik sipil. Nah, karena mayoritas di teknik sipil itu kami lihat kemarin di survei itu di teknik sipil di lantai satunya itu rata-rata banyak sekali mereka menggunakan mungkin gedungnya itu untuk satu eh, panjang itu dia lebih banyak laboratoriumnya. Jadi kayak di lantai satu itu yang kami lihat di teknik sipil itu misalnya dia itu hanya di lantai satu itu ada biro akademik, kaprodi, dan kadep. Nah, jadi di situ tuh uh, yang mayoritas pakai PC, walaupun ada di labor itu, tapi labor itu lumayan banyak memakan tempat. Jadi di lantai satu itu hanya ada laboratorium dan biro akademik dan kaprodi kadep. Jadi di situ untuk 10 host yang digunakan sama juga dengan TITL. Nah, jadi untuk di TITL kita tahu bahwa untuk dia tuh kan ada gedung baru, cuman di kami survei untuk gedung barunya itu belum digunakan sepenuhnya. Jadi kami hanya mensurvei untuk yang uh, gedung yang sudah lama atau yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi di sini tuh sama juga dia tuh menggunakan sesuai yaitu sekitar 10 host karena di TITL itu untuk di lantai satunya sama contohnya di lingkungan itu untuk di lantai satunya itu adalah laboratorium dia yaitu laboratorium air dan laboratorium kualitas udara. Nah, di situ kami melihatnya di situ hanya memerlukan satu PC saja untuk setiap laboratorium. Nah, sama hal juga dengan teknik industri, di mana untuk teknik industri di sini, untuk lantainya satu itu dia hanya ada yang namanya itu laboratorium satu, terus ada ruangan tentang untuk ruangan sidang sepertinya sama ruangan mereka untuk kooperasi. Nah, jadi untuk di TITL itu sendiri ada sekitar 10 host juga. Nah, sama juga dengan di lantai satu teknik mesin itu ada ruangan administrasi mesin. Nah, sama juga dia itu untuk di teknik mesin itu banyak sekali memakan tempat untuk laboratorium mereka sendiri. Jadi, mungkin untuk satu lantai lantai itu lantai satu itu saya ingat saya itu dia tuh labor mungkin ada dua labor untuk di lantai satu itu aja sama itu ada ruangan administrasi mesin sehingga dia nanti ada menggunakan 5 host saja. Nah, begitu juga di teknik elektro dan di teknik sipil. Nah, begitu seterusnya untuk penjelasan dari VLAN 30, 40, di mana itu sesuai dengan untuk di setiap lantainya. Nah, di sini untuk penjelasan selanjutnya itu adalah mengenai simulasi. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi secara teori, di mana ini merupakan rangkaian yang sangat sederhana sekali dari
yang kami buat. Nah, di sini ada yang namanya itu core unit, di mana core unit ini adalah sebagai inti core layer yang pertama, yang nanti yang akan menghubungkan semuanya dari yang ada di yang dari sipil, TI, teknik elektro, dekanat, TL, dan teknik mesin. Nah, di mana di sini di setiap eh, ini layar satu lanjut ke layar 2, di mana untuk di layar 2 itu nanti ada namanya juga switch distribution. Nah, di switch distribution nanti di sini akan menghubungkan di setiap ruangan nanti yang ada di Departemen Teknik Elektro. Nah, jadi eh Nah, jadi desain untuk topologi jaringan ini itu adalah disusun secara ada yang namanya core layer, distribusi layer, dan akses layer. Nah, yang digunakan pada jaringan yang untuk skala besar, contohnya itu di gedung-gedung, di mana kita tahu bahwa di gedung Fakultas Teknik itu gedungnya lumayan termasuk ke menengah hingga besar. Nah, pada core layer itu terdapat yang perangkat yang dituliskan yang namanya itu core unit yang berfungsi sebagai pusat backbone jaringan. Nah, di sini switch core ini nanti akan menjadi titik dari semua untuk lalu lintas data dari berbagai fakultas jurusan yang ada di teknik. Nah, nanti sehingga berperan penting dalam kecepatan, keandalan, dan ketersediaan jaringan secara keseluruhan. Nah, makanya kami di sini menggunakan yang namanya fiber optik dengan besarnya itu adalah sebesar 10 Gbps. Nah, itu untuk disimulasi ditandai dengan garis-garis putus-putus. Nah, di sini tuh dari core switch ini nanti koneksi akan distribusikan ke beberapa switch distribution yang nanti masing-masing nanti akan mewakili unit atau jurusan seperti sipil, teknik industri, elektro, dekanat, mesin, ataupun antar core dan distribusi akan terlihat menggunakan yang namanya itu adalah multi-pealing, yaitu atau garis-garis putus ganda tadi yang merupakan menggunakan fiber optik. Nah, untuk yang distribusi itu mungkin sebesar 5 Gbps karena dia tidak seberat yang namanya tadi di core inti yang untuk melayani untuk di semua gedung. Sehingga nanti untuk yang di itu cukup menggunakan 5 Gbps yang mempresentasikan nanti yang namanya itu ada rekodasi link ataupun yang namanya kita sebut terang. Nah, jadi ini bertujuan nanti untuk meningkatkan bandwidth sekaligus menyediakan yang namanya itu adalah fault tolerance atau yang kita sebut beberapa kesalahan yang mungkin terjadi pada salah satu nanti ketika ada yang namanya itu gangguan. Nah, pada distribusi layar ini nanti setiap switch distribusi misalnya DI, sipil, TI, elektro, sipil, dekanat, mesin nanti berfungsi untuk menghubungkan antar core dengan jaringan pengguna. Nah, sehingga nanti layar ini biasanya dilakukan yang namanya tuh setelah pengolahan VLAN, di mana VLAN tadi yang saya jelaskan, trunking dan kebijakan routing nanti gimana. Nah, nanti setelah tersebut nanti akan ada lalu lintas antar segmen jaringan dapat diatur dengan baik. Nah, sehingga masing-masing switch distribusi nanti akan bekerja dan diteruskannya ke akses layar. Di mana untuk akses layar ini itu merupakan jalur yang nanti akan menghubungkan PC dengan distribusi distribusi layar, yaitu layar kedua sebagai untuk mengumpulkan atau trafik dari akses switch sebelum dikirimkan ke core. Nah, pada akses layar terdapat juga switch-switch akses seperti sipil, TI, ataupun elektro, dekanat, mesin, nanti yang langsung terhubung ke perangkat akhir atau device kita masing-masing, di mana perangkat ini seperti PC dosen, PC mahasiswa, ataupun di PC di laboratorium, PC ruang administrasi, ataupun laptop nanti yang terhubung di departemen tersebut. Nah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit, bahwa switch itu nanti akan menyediakan konektivitas fisik ke pengguna. Jadi tempat untuk penerapan VLAN berdasarkan fungsi ataupun pengguna. Nah, misalnya VLAN dosen, mahasiswa, labor, dan administrasi. Nanti untuk lalu lintas ini akan menjadi lebih struktur dan aman untuk mudah dikelola. Nah, jadi secara keseluruhan untuk topologi ini untuk
jaringan kampus di Fakultas Teknik itu untuk fungsi di setiap layar membuat manajemen nanti akan lebih mudah dan lebih optimal tentunya. Nah, di sini untuk misalnya kita mensimulasikan bahwa dari setiap perangkat yang ada di antara misalnya di jurusan teknik sipil ke teknik mesin, teknik lingkungan ke teknik industri, teknik elektro ataupun ke dekanat. Nah, misalnya contohnya adalah kita mau PC ke sipil ke mesin, di mana untuk yang misalnya ini adalah IP dari mahasiswa, misalnya itu adalah 10.10.485. Kita mau mapping terus ke mana? Pin ke 10 10 48 Mas. Nah, 10. Nah, untuk ke 10 ke 485 itu bisa ke PC mahasiswa mesin tadi. Nah, selanjutnya misalnya mau coba lagi, misalnya dari PC yang ada di dekanat, misalnya itu, bentar, yang ada di dekanat, misalnya mau ke kita testing ke PC yang ada di teknik industri. Salah satunya contohnya yang punya mahasiswa itu 10.10.48.3. Nah, 10 10 10 8, ah, eh tiga. Nah, biasanya untuk kalau di CMD ke common prod-nya ini yang pertamanya itu biasanya emang gagal terus, tapi untuk selanjutnya itu kalau kita simulasiin bisa. Nah, ini bisa bawa dari ke PC yang ada di admin dekanat, misalnya ke tadi ke eh itu ke TI. Nah, misalnya contohnya lagi kalau kita mau ke PC yang ada di teknik elektro. Nah, misalnya kita teknik elektro mau ke teknik lingkungan yang dosen antar dosen. Dosen 10 10 30 dosen 10 10 30. Jadi dosen ini 10 10 34 10 terus ping 10 yang ada di TS 10 10 34 10 10 34 ini 10 10. Nah, untuk ke teknik lingkungan itu juga bisa mungkin itu penjelasan mengenai tugas besar dari kelompok 2. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.